Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Apakah layar kakak sudah terlihat di tempat kalian? Sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah Kak, Sudah, Oke, Kak. sudah Kak. oke, aman ya. Berarti sudah kelihatan semua ya. Oke, tunggu sebentar ini kakak masuk kemana-mana. Oke, jadi sebelum di pertemuan yang minggu lalu, kan kita udah ngitung konfigurasi elektron tuh. Tapi kan buat unsur ya, unsur-unsur kalian sudah kakak perhatikan kan sudah menguasai. Berarti sudah aman ya. Kakak anggap kalau untuk yang unsur kalian sudah lulus lah, berarti sudah bisa. Tapi kita um, sebenarnya kakak mau ngejar materi yang waktu minggu lalu mau diselesain, tapi kan karena kita waktunya nggak keburu, jadi mau nggak mau kita ke pertemuannya kali ini ya kita lanjutin. Oke, jadi kali ini, oke, kita tuh nulis konfigurasi elektron untuk ion ya, bukan sekedar unsur biasa, tapi untuk ion kali ini. Oke, em, jadi yang pertama kita harus cari itu tentu saja nyari elektronnya dulu, nanti baru bisa bikin konfigurasi elektronnya. Oke, jadi kakak punya satu contoh soal di sini. Ini agak ribet ya, nggak apa-apa. Em, Kalau nggak ribet nanti bisa kakak yang bantu bantu juga nanti nggak apa-apa. Nah, ini ada satu contoh soal. Ini kakak mau jelasin sedikit. Sepertinya minggu lalu kakak udah jelasin, tapi kakak mau jelasin ulang. Oke, kakak mau jelaskan ulang ya untuk yang mencari konfigurasi untuk ion. Jadi yang pertama tuh kita lihat dulu di sini. Ini kakak sudah tulis. Jadi kalian nggak usah sibuk nyari lagi gimana. Nanti kakak akan tulis lagi. Protonnya berapa, jumlahnya ini berapa. Tapi kalau ini elektron kakak nggak akan tulis ya. Oke, ini baru join, pas banget kalian kakak bisa ikutinnya. Jadi nanti kakak nggak jelasin dua kali dan kalian bisa langsung ngerjain juga soalnya. Oke, terima kasih. Jadi balik lagi ke sini, kakak udah tulis semuanya nomor atomnya dan kita tahu kalau proton itu sama dengan nomor atom ya. Nomor atom sama dengan ya, jumlah protonnya juga ya. Intinya begitu. Nah, kita tahu kalau besi ini nomor atomnya 26, otomatis protonnya juga 26, makanya kakak tulis sini 26. Nah, yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya ini nulis konfigurasi elektron biasa kan ini konfigurasi elektron besi sudah kakak tulis di sini. Nah, ini tuh kalian harus perhatikannya tuh di sini, di ininya ini, ion ininya. Kan kalian lihat 2 plus. Kalau dia ada plus, itu artinya em, kalau ion memiliki muatan positif, itu artinya dia kelebihan apa? Proton berarti kan. Karena proton yang muatannya positif, dia kelebihan yang muatannya positif seperti itu. Nah, kan kita tahu kalau jumlah proton itu fix, dia nggak akan bisa diganggu gugat karena dia sama sama nomor atom dan nomor atom ya udah pasti kalau 26 ya 26 dia nggak akan berubah. Jadi apa yang harus kita ubah biar si protonnya itu lebih banyak dengan mengurangi si elektron. Makanya elektronnya 24. Nah, dapatnya di mana 24? Dari dua. Kita tahu berarti ini kelebihan dua proton. Jadinya elektronnya yang kita kurangin dua, seperti itu. Kalau misalnya dia negatif, ya berarti elektronnya yang kita tambahkan. Karena elektronnya lebih dari si proton, seperti itu. Oke, kalau masih ada yang bingung, nggak apa-apa. Nanti boleh boleh langsung tanya ya. Kalau misalnya ada yang bingung, atau kalau kakak ngomongnya kecepatan, boleh banget langsung kasih tahu aja. Kakak langsung berusaha jelasin ulang ya. Oke, jadi balik lagi ke sini. Nah, kita tahu kan kalau ini konfigurasi besi yang normal. Kalau dia bukan ion, ini konfigurasi elektron dari unsur besi. Nah, karena kita kehilangan dua elektron, oke, jadi ini agak ribet ya. Kalau misalnya, ini memang sedikit anomali kalau misalnya kalian sudah belajar kimia yang kalau udah tingkat ini. Tapi nanti kakak jelasin, kalau nanti ada juga soal kayak gini, nanti kita boleh bahas sama-sama, di skip aja nggak apa-apa. Oke, balik lagi ke sini. Ini kan kita kurang dua elektron ya. Dua elektronnya kurang, karena ini ion itu, dia lebih stabil tujuannya, misalnya ada ion. Cenderung sih seperti itu. Nah, tapi kali ini kita lihat pokoknya intinya. Ini kan dua elektronnya kurang. Nah, berarti kehilangan. Intinya kalau plus itu kan kelebihan proton, berarti elektronnya ada yang hilang. Nah, kalau misalnya dia negatif di sini, artinya kelebihan elektron, berarti elektronnya bertambah. Seperti itu ya. Nah, ini dua elektron tambah. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa setelah ada ionnya jadi seperti ini? Oke, ini singkatannya. Em, Kenapa 4s2-nya hilang? Padahal kan ya di sini ya. Kenapa nggak 4s2 3d4? Nah, itu kakak bisa jelasin kenapa. Karena intinya kalau dia sudah makin tinggi itu konfigurasi elektronnya itu, dia tuh kan mau mencapai kestabilannya. Intinya dia mau lebih stabil. Jadi otomatis
ini subkulit D ini lebih tinggi, nilai kestabilannya jauh lebih tinggi dibandingkan subkulit S. Jadi otomatis karena hubung pas banget ya kita kehilangannya dua elektron, ya otomatis yang dihilangin yang 4s2 ini sudah pasti begitu. Oke, jadi begitu ya. Jadi kenapa 4s2 yang hilang? Karena kulit D lebih stabil. Apalagi dia kan 6 ya, udah lebih dari separuh. Kan separuhnya. Kan D itu kan kalau terisi penuh kan 10. Kalau separuh berarti 5 ya. Nah itu dia kalau sudah lebih dari separuh, dia jauh lebih stabil daripada subkulit S. Jadi makanya yang kurang stabil ini biasanya bakal hilang duluan. Nah seperti itu. Nah sejauh ini apakah ada yang masih bingung atau mau nanya dulu sebelum pelatihan soal? Karena ini kita mau latihan soal. Nanti kakak akan review soalnya minggu depan. Kalian akan ada tes gitu minggu depan em, tentang konfigurasi elektron sama menghitung proton, elektron, neutron gitu. Nah, jadi kakak mau nyesain materi yang konfigurasi elektron ion, nanti abis itu kita bakal lanjut ke review, baru nanti kalau bisa kita ada waktu, baru nanti lanjut ke yang materi baru. Tapi masih ada hubungannya sama konfigurasi elektron. Oke, maaf, tadi kakak agak speedrun yang ngomongnya terlalu cepat. Tapi intinya ada yang masih bingung nggak atau mau nanya dulu gitu? Apakah ada yang ingin bertanya? Gak apa-apa, nanya aja. Kakak kasih waktu um, 1 menit gitu buat memikirkan pertanyaan. Misalnya ada yang bingung. Soalnya nanti abis ini kita langsung ada soal ya. Masih sangat pusing. Apakah ada perbedaan ketika konfigurasi elektron ketika misalnya ada 2 plus atau 2 minus, kelebihan atau kekurangan? Iya betul, Mark. Dia ada ngaruhnya seperti yang kakak jelasin sebelumnya. Kalau misalnya dia 2 plus, oke sekarang kakak tanya, yang muatannya positif itu proton atau elektron, Mark? Mau tanya positif itu proton. Iya benar, berarti proton. Berarti kalau misalnya dia di sini positif, makanya anggap aja sepertinya sampai harus tulis gitu. Kalau normalnya besi ya, itu kan protonnya 26. Maksudnya apa ya namanya? Bukan gitu. Maksudnya proton tuh normalnya itu proton tuh jumlahnya sama dengan elektron. Nah, seperti itu. Normalnya itu satu unsur itu jumlah proton dan elektron seimbang. Makanya dia muatannya netral jadinya nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif. Tapi kenyataannya dia tuh sampai kelebihan di sini. Makanya ada tulisan positif. Artinya kelebihan proton atau yang positif. Makanya tulisannya positif. Kalau dia kelebihan elektron ya negatif berarti. Seperti itu untuk kenapa gitu. Pokoknya intinya yang kalian harus ingat itu yang kalian ubah angkanya, entah kalian jumlahkan atau kalian kurangi itu di elektronnya. Pokoknya proton kalian jangan utak-atik. Karena dia sudah fix. Kalau dia 26, ya 26 juga sesuai dengan nomor atomnya. Seperti itu. Karena di sini kelebihan proton, ya berarti elektronnya yang dikurangi. Karena biar protonnya jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau elektronnya lebih banyak, berarti elektronnya kalian tambah, yang kalian tambahkan, biar si elektronnya lebih banyak jumlah daripada proton. Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan, Mark? Terus aku juga sedikit bingung, kenapa 4s2 kehilangan 2e minus. Aduh, Hmm. Ya, untuk kenapa kehilangan 2E ini maksudnya elektron ya. Kalau misalnya Mark bingung, itu sebetulnya singkatan buat mau bilang kehilangan 2 elektron aja sebenarnya. Karena kan di sini 2 plus seperti itu. mungkin coba bismut. Oke, kalau bismut nih sama kayak yang kemarin, sama kayak minggu sebelumnya, Mark. Sama aja. Tapi Tapi kan tapi kita bilang 2 plus. Maksudnya 4 plus. Yes. 4 plus. maksudnya kalau bismut di 4 plus gitu. Ya, Sebentar ya, kakak. Aduh, karena nggak semua ini bisa dijadikan apa namanya ya, jadikan ion gitu. Tunggu sebentar ya. Oke, jadi untuk bismut anggap aja kita bikin +3 ya. Biar dia konfigurasi elektronnya, +3 atau -3 ya, tunggu sebentar. Oh sorry, bukan +3, -3 deh. Biar lebih gampang, karena ini kan kita contoh udah plus ya, nah berarti kita bikin minus saja di sini. Oke, -3 ya. Tujuannya itu 1, 2, 3, oke benar, pas ya. Nah tujuannya itu biar dia lebih stabil, otomatis. Itu tujuannya kenapa dia ada ion, ini biasanya sih begitu. Iya, nggak apa-apa, Orlando, kita juga baru mulai. Kakak kalau bisa bahasnya seini mungkin ya, soalnya kita ngejar waktu juga, ngejar materi.
Em, karena minggu depan kalian harus tes tes yang minggu sebelum ini. Jadi kakak maunya kalian benar-benar matang reviewnya. Gitu ya. Kak, Oke, nggak apa-apa. Ya, tuh aku ada catat ya. dulu boleh nggak itu aku catat tuh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, catat aja. Kakak belum ganti slide kok. Oke, buku dulu yang bagus. Iya. Oke, jadi ini kakak jelasin dulu. Kalau misalnya andaikan bismut nih negatif 3, dia jadi ion ya bismutnya nih. Oke. Jadi kita lihat dulu sekarang. Kalau misalnya dia negatif gini, ini ya tulisannya bakal seperti ini ionnya. Ini kan simbolnya bismut, kita negatif 3. Nah, oke ini ada yang bisa jawab. Kalau begini ini elektron, berarti yang lebih banyak elektronnya atau protonnya sekarang? Kalau seperti ini. Lebih banyak protonnya. Elektron. Oke, untuk bismut lebih banyak elektron berarti ya. Lebih banyak. Oke, karena iya nggak apa-apa. Oke, baru telat nggak apa-apa. Bisa langsung bergabung dan langsung nyimak aja nggak apa-apa. Belum layatin soal. Iya benar ya. Kalau kalian perhatikan tandanya, kalau negatif tandanya elektron berarti yang itu juga kelebihannya di situ. Berarti nggak usah mikirnya jauh-jauh. Intinya gitu. Nah, ini kan kita perhatiannya sebetulnya sederhananya begini deh. Kan kita tahu ya, kalau ini kan berarti kan fotonnya 83. Kalau normal juga elektron 83. Tapi kan karena hubung elektronnya kelebihan, berarti elektronnya kita tambahkan 3 biar dia lebih banyak daripada si proton ini. Karena kita mau jumlah si elektron lebih banyak. Jadi 83 akan kita tambahkan dengan 3. Sesuai angka di sini, tiganya. Kalau bisa tanya 3 dari mana? Dari sini. Nah, berarti kan 86. Nah, 86 nih. Nah, biasanya sih sederhananya kita tahu kan kalau 86 ini konfigurasi elektron dari suatu gas mulia yaitu radon. Simbolnya Rn ya. Nah, ini kakak nggak akan tulis panjang lebar soalnya panjang sekali. Tapi ini sama semua. Tapi kan kita lihat nih, ini 6p3 kan. Nah, sedangkan kita menambahkan tadi 3 elektron. Nah, ini tiganya kita tambahkan aja ke sini. Oke, kita tambahkan ke sini ya. Berarti jadinya 6 P6 di sini. Udah gitu aja. Kalau misalnya dari soal yang biasa gini ada ionnya. Jadi 6p6. Nah, untuk ini juga sama. Kalau misalnya ini bismutnya negatif 3, kan tinggal tambahkan aja di sini jadi 6. Dan ini bakalan jadi yang paling stabil kalau usus kulit P-nya penuh. Makanya semua em, gas mulia konfigurasi reaktornya berakhir di subkulit P seperti itu. Jadi tinggal tambahkannya kalau kalian tanya ya lainnya sama semua, cuman ditambahkan ini aja. Jadi sebetulnya triknya di situ aja. Kalian main di elektronnya aja, tapi selebihnya sama kok konfigurasinya. Nggak ada yang berbeda dari segi penulisan dan sebagainya sama semua. Sekarang aku sudah paham. Terima kasih. Oke, berarti Mark sudah paham ya. Ini ada yang masih mau nanya lagi? Atau misalnya ada yang mau catat, sudah selesai belum? Atau gimana? Mau nanya lagi? Karena habis ini kakak akan ada latihan soal. Jadi kakak harap kalian semua bisa menjawab. Nggak apa-apa kalau masih bingung, langsung nanya aja. Oke, berarti kakak anggap kalian semua sudah paham semua ya berarti ya. Soalnya, oke, kakak bingung juga kalau misalnya pada diam. Tapi kakak anggap udah pada paham. Gak ada lagi yang nanya ya. Ya, ada yang ngechat Jonathan dan Glory ya, ngechat kak. Ya, apakah ada yang mau ditanya? Belum. Oke, berarti sejauh ini nggak ada pertanyaan ya. Berarti kakak lanjut ke latihan soal, nggak apa-apa ya. Pengisian atom itu maksudnya gimana? Maksudnya yang Maksudnya yang mana? Ini pertanyaannya Jonathan. Maksudnya pengisian atom yang mana? Ini kakak udah buka annotate-nya. Kalau misalnya kalian bingung, langsung lingkarin aja nggak apa-apa. Mau nanya yang mana? Tapi jangan coret-coret semuanya, nanti kakak bingung soalnya. 6p3. Oh, untuk pengisian itu. Oke, sebenarnya sederhananya, oke. Itu sebenarnya 6p3 itu konfigurasi dari Bismuth. Kalau misalnya biar cepat, kamu boleh cari di searching aja. Konfigurasi Bismuth itu pasti akhirnya 6p3.
Itu konfigurasi dari unsur bismut. Cuman tadi kenapa kakak bikin 6p6 itu maksudnya kalau misalnya bismut ini kita tambahkan 3 elektron. Nah, ini ion dari bismut, anion ya, karena dia negatif. Kita tambahkan 3 elektron jadi Bi negatif 3. Nah, itu bakalan elektronnya bertambah kan, otomatis karena dia negatif, elektronnya bertambah. Elektronnya bertambah itu tambah 3 berarti, karena angkanya 3, jadi kita tambahkan 3. Kalau ini kan 2 ya, karena plus kita kurangin 2 elektron, seperti itu. Nah, untuk 6p3 jadi 6p6 ya, itu juga alasannya. Sebetulnya kakak hanya gak mau nulis ulang karena ribet ya nulis ulang sepanjang ini, tapi intinya sama. Ini ikutin konfigurasi elektron dari radon ya, karena dari ininya jumlah elektronnya sama kayak radon. Jadi anggap aja ngikutin konfigurasi elektron si radon ini. Seperti itu. Oh, Oke, itu untuk singkatan. iya betul, Mak. Itu singkatan. Jadi kan kakak sudah jelasin di pertemuan sebelumnya, nggak apa-apa kakak jelasin ulang. Jadi begini, abis ini nanti lewat 20 kita pokoknya masuk latihan soal ya. Pertanyaan di close nanti kalau sambil sambil ngerjain soal nggak apa-apa, mau sambil nanya juga nggak apa-apa, aman kok. Gini jadinya kita tuh kan tahu setiap konfigurasi itu pasti ada siap satu level. Dari satu kan ada 8 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh sampai 8 tuh pasti ada. Setiap tingkat tuh pasti ada halogen, ada gas mulia. Nah, itu sistem kakak sih seperti itu mengertinya. Jadi ini kan level satu. Level satu ini satu aja kan satu S2, hanya ada subunit S level satu. Nah, ini biasanya gas mulia namanya helium. Nah, kalau sampai ke 2P, sampai kita lanjutin ke sini, ini namanya neon. Kalau misalnya kalian lupa, belum hafal, nggak apa-apa, boleh lihat tabel periodik. Misalnya kan sambil ngerjain soal ini mau buka kalkulator, mau buka tabel periodik, aman-aman aja kok. Nggak apa-apa. Lalu, abis itu ini 3P6, ini artinya sampai argon. Level 3 ini argon. Nah, kalau sampai level 4, ya level 4P ya, tandanya 4P ya. Kalian jangan lihat 4S, kalian langsung anggap itu nggak. Pokoknya 4P6. Pokoknya P6 yang full di setiap level itu pasti menandakan suatu gas mulia. Ini kan P6. Nah, ini berarti konfigurasi dari kripton. Lanjutin lagi ke sini sampai 5P6 tuh xenon. Nah, kita lihat di sini. Nah, 6P-nya tuh nggak penuh kan? Bukan 6P6, tapi 6P3. Maksudnya P-nya itu 3, bukan 6. Berarti ya udah, berarti sampai di xenon aja. Karena 5P6 nanti ini sisanya, yang ini, yang nggak masuk ke dalam konfigurasi elektron si xenon, 6S2 nggak masuk ya, kakak kelewatan. Itu kalian bakal tulis ini kalau yang kelebihan ini, kalian tulis di belakang ini xenon, karena ini xenon, langsung aja. Habis itu tulis ini, empat yang di belakangnya ini ngikutin. Makanya jadinya Xenon ditulisnya. Apakah dapat dipahami atau masih bingung? Kenapa harus xenon, Kak? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa nggak lain? Karena xenon tuh yang konfigurasi elektron gas mulia. Karena kita kalau untuk milih elemen itu unsur di situ itu harus gas mulia. Nggak boleh yang lain. Karena kalau yang lain kan nggak seimbang ya. Nanti jatuh-jatuhnya kamu sendiri yang bingung dan itu memang nggak boleh. Itu diaturannya memang harus gas mulia. Dan kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, ini kan konfigurasi elektron dari semua ini ya, dari semua gas mulia itu kan helium tuh 2. Nah, kalau 10 tuh neon. Ya, 10 tuh neon. Lalu em, 18 tuh argon. Lalu abis itu di sini 36 ya, 36 kripton. Lalu kan kita di sini punya 54. 54 tuh xenon. Nah, ini kita lalu punya satu lagi yang agak gede itu di 86, yaitu radon. Nah, radon tuh Rn ya, bukan Ra ya, karena kalau Ra itu radium jadinya. Nah, kenapa kita milih xenon dan nggak yang lain? Karena ya paling mendekati ke bismut kan, maksudnya yang di bawahnya ya, jangan kalian pilih radon ya, karena radon jumlahnya lebih banyak, yang angkanya lebih kecil tapi paling mendekati konfigurasi elektron itu yang mendekati bismut tuh kan xenon ya. Karena kalau kalian nulis helium misalnya gitu, itu sama aja bohong, maksudnya gitu. Kan kalian tulis helium nih, habis itu panjang lagi buntutnya. Nah, itu kan tujuannya biar untuk sebenarnya sih mempersingkat kalian nulis aja sih, biar kalian gak ribet juga nulisnya panjang-panjang. Sebenarnya lebih ke situ sih. Kalau misalnya nanya kenapa harus disingkat, iya betul, disingkat. Jadi harus logam mulia ya, Kak? Iya betul, harus logam mulia karena logam mulia stabil dan kulit P-nya penuh kan. Selalu di P6 konfigurasi elektronnya si gas mulia ini. Makanya jadi yang dipilih itu pasti elemen dari gas mulia. Oke, Kak, makasih. Oke, kalau misalnya masih bingung, masuk tanya juga nggak apa-apa. Jadi ini kakak hapus dulu annotate-nya.
Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Kak, soalnya siap. Oke, Aku jadi untuk belum soal, catet. oke nggak apa-apa. Nanti kakak kirim aja ya. Nanti itu latihan soalnya. Oke. Iya, nanti kakak kirim di grup nggak apa-apa. Oke, jadi ini kakak coret dulu soal yang AG ini. Soalnya soal kakak lihat-lihat lagi agak ngebingungin. Jadi ini gak usah dikerjain. Jadi ini ada 4 soal. Kalian langsung kerjain aja nggak apa-apa. Langsung ditandain. Kalian mau ngerjain yang mana. Dan kalau misalnya bagi yang nggak kebagian, sebentar ya, kakak jelasin dulu. Dan misalnya bagi yang nggak kebagian, itu nggak apa-apa. Boleh langsung tulis di chat aja nggak apa-apa. Langsung tulis di chat juga. Misalnya langsung jawab aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak mau ingetin, nggak apa-apa. Oke, tadi ada yang mau bertanya? Kak, ini maksudnya yang kayak misalnya nih yang Z Z sama dengan 26 itu apanya ya, Kak? Yang mana? Yang ada huruf Z-nya itu tuh maksudnya apa? Oke, Z itu menandakan nomor atom ya. Nomor atomnya atau protonnya sama aja sih, nomor atom sama dengan proton. Intinya itu proton, jadi membantu kalian menentukan jumlah elektronnya. Oh, kalau positif itu kelebihan proton, Kak. Betul, kelebihan proton. Oh, Kalau sama. negatif, ya negatif kelebihan elektron berarti. Oke. Kalian boleh coba ngerjain. Misalnya kalian boleh tulis juga nama kalian, jadi biar kakak nggak bingung. Misalnya ini juga mau langsung tulis di grup chat juga nggak apa-apa, tulis di chat aja nanti kakak koreksi juga. Jadi biar nggak rebutan di ini juga nggak apa-apa. Aman kok. Oke, jadi yang pertama kakak mau kalian lakuin tuh tentuin dulu jumlah elektronnya berapa. Nanti baru tulis konfigurasinya. Nanti soalnya kalian bingung kalau langsung tulis konfigurasinya. Seperti itu. Itu tips dari kakak seperti itu ya. Oke. Oke, jadi untuk nomor 5 itu kakak coret. Tapi kalau misalnya ada yang mau nyoba-nyoba ngerjain, boleh, boleh banget kalau misalnya mau nyoba ngerjain. Jadi kakak agak sedikit di clear dikit ya. Misalnya, nah, kalau ada mau nyoba ngerjain nggak apa-apa. Cuma kakak takutnya ada yang bingung nanti. Em, jadi makanya kakak coret dulu. Maksudnya diprioritaskan yang atas-atas dulu. Karena nanti kalau soalnya nanti kakak di tes minggu depan nggak akan membingungkan kayak ini kok. Tenang aja. Tapi kalau misalnya mau ngerjain juga boleh kakak persilahkan. Misalnya ada yang mau nyoba. That is making me so curious. Aku akan mencoba yang tersusah itu. Weh, aku udah ngambil ya. Oke, kalau misalnya Mark mau coba nggak apa-apa, boleh tulis di kolom chat aja, nggak apa-apa. Kalian nggak usah war. Bagi yang bisa mau coba tulis di kolom chat juga nggak apa-apa, mau langsung nyoba gitu, boleh. Sebenarnya sih nggak bingung-bingungin banget, cuman ya penulisannya aja. Nanti yang agak bikin rancu di penulisannya sih. Ada karena soalnya ada suku kulit B, ada suku Oh kulit F. ya, plus. No. Plus itu kan tambah satu. Mark, Kurang satu maksudku. Mark, Ya. itu yang lingkaran sama-sama dengan itu boleh dihapus gak sih? Oh, oh ya, sorry. Oke, jadi Nah, nomor 4. betul. Oke, jadi kakak latihan nomor 1. Kalau nggak salah nomor 1 tadi Hani sama Sundara yang nandain kalau nggak salah. Nomor 5 Alfonso, nomor 3 Mark, nomor 2 Tristan, nomor 4 ada yang masih mau menjawab, nomor 4 masih belum ada yang menjawab. Aku nomor Oh, 5. Aku nomor 5 juga. astaga. Oke, jadi nomor nomor 3 belum ada yang jawab nih. Oke, jadi oke kakak harap ada yang jawab ya untuk nomor em, kalau begitu 3 sama 4. Kalau misalnya nggak ada yang jawab nanti kakak tunjuk. Kalau misalnya belum ada yang mencoba, kakak tunggu. Gak apa-apa kalau di sini misalnya kalian salah atau bingung nggak apa-apa sambil ngerjain sambil nanya juga boleh bisa tiba-tiba kalian kelupaan bingung gitu nggak apa-apa kakak akan bantu juga kok. Kak, saya masih tentang itunya yang yang kayak nomor 1 sampai nomor 5 aku masih bingung. Oke, tadi siapa Orlando yang nanya ya nomor 1 sampai 5 ini kamu masih bingung Ya. sama tadi teman-teman kerjaan aku pahamin. Oke, jadi em, Jonathan dan Glory juga rada bingung. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu nungguin teman-teman yang ngerjain dulu nanti kakak jelasin lagi. Gimana cara kerjanya. Jadi sebenarnya ini sampai kakak jelasin ya, nggak apa-apa ya. Oke. Sambil kalian ngerjain juga. Oke, Mutiara mau nomor 3 ya. Oke, silakan. Boleh langsung ditandain aja nomor 3. Langsung mau tulis di annotate juga boleh. Karena kakak sudah aktifkan, jadi kalian semua boleh tulis. Maksudnya bisa tulis di situ.
Oke, jadi pertama kan tadi kan em, ada Jonathan Glory ya, masih bingung. Hmm, jadi yang pertama kalian lakuin tuh kan kita tahu ini bakal kakak tulis soalnya, jadi kalian nggak usah ngapal tabel periodik, aman aja. Kakak akan tulis sudah tulis nomor atom sama nomor masanya, pokoknya tabel periodik, pokoknya aman itu kakak bakal tulis. Yang kan cukup paham itu gimana cara mencarinya aja. Nah, biasanya itu kan kita kan namanya konfigurasi elektron, otomatis kita menulis konfigurasi dari si elektron ini kan. Nah, kakak kan bakal sertain nomor atom. Nah, kalian tahu kan kalau nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Itu pertama yang kalian harus ingat. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Ini kalau kalian mau catat juga boleh. Itu yang pertama kalian harus ingat. Nah, abis itu ion nih, kalian jangan anggap itu terbalik. Nggak ada terbaliknya sama sekali. Ada yang sudah menjawab? Tunggu ya. Nomor satu, kakak juga kurang yakin untuk jawaban Sitya, apakah ada yang sudah menjawab atau belum. Tapi kalau misalnya kamu mau menjawab, kamu ragu, mau langsung tulis, masuk tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, jadi begini, tadi untuk yang bingung ngerjainnya siapa tadi? Jonathan ya tadi ya, yang agak bingung. Oke, Jonathan yang agak bingung tadi. Oke, ini kakak jelasin ya. Jadi yang pertama itu, contohnya itu tadi soal yang kakak sudah tulis tadi itu gimana ya? Contohnya kakak tulis apa ya misalnya? Ini udah ada di soal lagi. Yang belum ada, sebentar kakak pikirin dulu ya. Di, Ah, Kak, dengan dia teh. oke, ini kakak jelasin. Misalnya contohnya kita punya Li plus. Ini nama ini ion ya, litium. Li plus seperti yang kakak tulis, tapi kakak nggak bisa bikin, nah itu pokoknya di atas deh. Pangkat, ceritanya pangkat gitu. Contohnya kayak ini. Nah, itu Li plus itu kan nomor atomnya. Oke, tadi yang bingung kakak jelasin tadi. Oke, Jonathan. Oke, misalnya Jonathan bingung, mau sambil tanya jawab aja, kakak sambil jelasin. Apakah bersedia? Atau misalnya kalau punya kendala nggak apa-apa, di chat juga boleh. Kak, aku mau tanya, kalau satu S2 sampai misalnya 2P6 itu hasilnya itu harus sampai elektronnya ya? Gimana? Tadi sampai elektronnya. Iya kayak satu S2. Nah, itu tuh hasil di atasnya kan itu kan 2. Nah, misalnya tuh sampai 2P6. Nah, itu tuh harus sampai nyampe hasil elektronnya. Misalnya elektronnya itu 24 gitu. Em, oke, jadi begini, kan biasanya kan kamu tahunya kan nomor atom itu kan proton kan, protonnya biasanya kan selama ini soal yang kakak kasih proton itu sama dengan elektron. Nah, kan kalau bedanya di ion ini, bedanya proton tuh nggak sama dengan elektron tuh nggak sama jumlahnya. Jadi kita tuh jumlah elektronnya otomatis berubah. Jadi kan kita tahu ini contohnya ya, kakak kasih contoh soalnya untuk Jonathan juga bisanya bingung, kakak jadi karena berhubung udah banyak yang jawab magnesium, jadi kakak jawab jelasin magnesium aja. Oke, jadi begini. Kalau untuk magnesium itu, kan kita tahu ya, nama atomnya 12. Otomatis protonnya 12 kan? Nah, tapi dia 12. Kalau 12 artinya kelebihan proton atau elektron? Antara yang tadi bingung mau jawab, Kelebihan proton. Proton. kelebihan. Ya, betul. Kelebihan proton. Nah, kelebihan proton. Nah, kita tahu kan, kalau yang biasanya diganti itu, jangan protonnya kalian tambahkan atau kurangi, jangan. Nanti kalian bingung. Pokoknya elektronnya saja. Protonnya jangan diganggu-gugat. Kalau sudah 12 ya 12. Dia begitu mutlak ya. Kalau udah 12 proton, jangan diganggu-gugat. Nah, jadi yang kita ubah elektronnya. Nah, sekarang kita tahu kan, elektron itu berarti kesimpulannya kalau kita tahu protonnya banyak, berarti elektronnya lebih dikit dong. Nah, biasanya kan sama tuh. Nah, elektronnya tuh berarti harus kita kurangi atau kita tambahi? Ya, si protonnya jumlahnya lebih banyak daripada elektronnya. Kurangin. Kurangin. Kurangi. Dikurangi. Berarti 12 dikurang berapa di sini? 2. 2. Betul, 2 berarti. Berarti konfigurasi elektronnya berarti elektronnya 10 ya. Berarti 10. Nah, berarti kita anggap aja terus konfigurasi elektronnya anggap aja 12 nih nggak pernah ada jadinya sekarang. Karena kita sudah temu kalau elektron Mg12 itu 10. Jadi kita bikin aja konfigurasi elektron seperti ini. Seolah-olah ini 10 aja.
10 kan ini jumlahnya S1, S2, 2 S2, 2P6. Nah, seperti itu. Padahal aslinya kalau misalnya magnesium ini nggak punya ion, normalnya dia pasti bakal ada 3 S2 kan. Ini konfigurasi normal dari magnesium tanpa ion, unsur magnesium. Tapi karena kita kehilangan em, 2 elektron, berarti otomatis 3S2 ini ya hilang berarti. Karena kita kurangi kan elektronnya seperti itu. Kenapa cara kerjanya seperti itu ya? Intinya dia lebih stabil karena kulit es ini bikin nggak stabil ya. Dia stabil di kulit P, makanya dia begini. Biasanya sih patokannya bikin lebih stabil gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, Kak. Oke, berarti untuk Jennifer sama Jonathan sudah dapat dimengerti atau masih bingung? Kalau misalnya masih bingung? Udah, Kak. Oke, berarti udah paham ya. Oke, berarti kalau sudah paham berarti beres ya. Oke, jadi Mutiara sudah menjawab. Oke, Orlando izin ke toilet, ya nggak apa-apa. Jadi berarti kesimpulannya sudah terjawab ya. Berarti untuk jawaban em, dari si tadi Sitia ya tadi ya. Sitia menjawab sudah benar. Kakak sudah jelasin juga. Berarti Sitia sudah ngerti ya. Berarti ya kakak kakak tulis dulu Sitia sini udah menjawab ya. Sandra juga sudah menjawab kelebihan 2 plus. Nah, itu sebenarnya kelebihan 2 plus kan. Kakak sedikit bingung di sini tapi em, benar itu neon itu Ne3S2 itu kalau misalnya konfigurasi magnesium dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal. Tapi kalau karena berhubung dalam keadaan yang dia punya muatan, bukan dalam keadaan netral, berarti S2-nya otomatis nggak ada. Berarti cukup di satu S2S, cukup di 2P6 aja ya. Oke, Kakak mau berarti tanya, Kak. ya. Tadi Kalau siapa yang mau tanya tadi? Maaf. Oh, oke. Ya, silakan mau tanya. Kak, kalau misalnya kayak konfigurasi elektronnya itu nggak bisa sampai 3P6 misalnya ya, itu tulis aja 3P berapa gitu ya, Kak? Iya, betul, boleh. Misalnya kurang nih. Yang penting jangan kelebihan. Kalau 3P, bisa kan kita intinya kita harus ingat satu subkulit itu bisa berapa banyak menampung elektron. Kalau S kan 2, P itu 6, D itu 10, dan F itu 14. Tapi F jangan kepake, kok. Tenang aja. Dia sampai D rata-rata. Nah, kalau misalnya dia tuh masih di bawah tuh aman. Pokoknya yang maksimum berapa? Kalau misalnya P kan 6 itu maksimal. Nah, berarti kalau P6 boleh. Nah, di bawahnya pun boleh. Bisa mau P5, P4, P3, P2, bahkan P1 pun sah-sah saja. Yang nggak boleh itu P7. Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Oke, Kak. Ya, oke. Semoga sudah terjawab. Oke, untuk tadi, oke tadi untuk Mutiara jawab tadi ini ya, 7 itu Z sebenarnya bukan 7 ya. Oke, itu 26. Maaf itu salah aku tulis jawabannya soal 4 tapi malah ketiga. Oke, jadi kakak agak bingung untuk Mutiara. Jadi sebetulnya kamu jawab soal nomor 3. Tapi, gimana maksudnya? Enggak, dia mau jauh soal 4 tapi malah ketiga. Oh, oke, oke, oke. Kakak sempat bingung tadi soalnya. Oke, itu ya. 4P6, 5S. Hmm, 10, 12, 18, 20. Oke, oke, oke. Maksudnya mau nulis SR ya, jawaban nomor 4, tapi malah nulisnya 3. Oke. Jadi ya kakak bingung ini soal tadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi anggap aja, kakak anggap berarti kamu jawab soal nomor 4 ya, untuk Mutiara. Oke. Kakak prioritasin yang dicat dulu deh. Takut ketimbun soalnya nanti kan. Oke. Jadi untuk itu 4P6 ya tadi ya, takip situ. Oke. Oke, betul ya sebenarnya. Karena kan 38 itu dikurangi berarti dikurangi 2 elektronnya berarti 36. Jadi dia tuh punya konfigurasi elektron seperti kripton berarti. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2, 3P6, PS2, 6. Oke, betul ya.
Oke, Sandra juga ada menjual untuk SR2 Plus, katanya 4P6, 5 S2-nya nggak putus karena sudah dihilangkan. Oke, berarti untuk Mutiara dan Sandra sudah kakak anggap jawab ya, berarti. Oke, ada jawaban dari Indah juga. Oke, 4P6 ya. Argon, ya betul, karena memang mendekati Argon ya. Berarti di sini kan 4 Argon, berarti sini 4S2. Eh, iya betul. 3D10, 4P6. Oke, untuk Indah juga sudah menjawab nomor 4. Oke, betul ya. Oke, sudah benar. Kenapa semuanya pada jawab nomor 4 ya? Gak ada gitu yang mau jawab nomor lain. Oke, gak apa-apa. Oke, jadi untuk ini Tristan ya, yang jawab nomor 2 Tristan. Kak catat dulu ya. Oke, Tristan, ini sudah jawab. Berarti konfigurasinya 3 per 6 sama seperti Argon ya. Oke, aku sudah Kak. Iya, oke. Untuk Tristan juga sudah benar ya, berarti konsepnya sudah ngerti. Oke, lalu untuk nomor 2 udah, berarti sekarang nomor 3. Tadi nomor 3 siapa yang jawab tadi? Aku. Oke, makin jawab nomor 3. Oke, berarti makin jawab. Satu S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6, plus 2, 3D3. Tunggu, sebentar ya. Itu kan, ini tadi kamu juga ada tulis di, oh oke, ada tulis di sini juga. Oke, nomor 4 juga ada yang ngejain. Oke, nanti kakak periksa punya mark dulu, nomor 3. Oke, 10, 12, 18. Eh, oke, oke. Berarti itu 10, 12, 18 tambah 23 berarti ya. Berarti ya 23, sebenarnya benar. Kamu udah ngerti berarti konsep 23. Untuk 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6. Ah, ini sebetulnya agak tricky juga. Sebetulnya kakak lupa sebut. Maaf. Oke, sebetulnya kamu udah ngerti konsepnya, udah benar. Cuman biasanya kalau misalnya dia nanggung kayak gini, kayak FA ini, kan biasanya ion tuh dia intinya mau mencapai kestabilan ya konfigurasi itu. Nah, kamu mungkin sadar kalau misalnya di sini kakak tandain ya di sini. Ini buat kita semua. Kakak lupa sebut yang agak tricky itu nomor 3 sama 5 sebenarnya. Agak tricky banget emang. Ini kakak pun juga atau awalnya sempat sempat bingung ya, tapi habis itu kesadaran gitu. Nah, ini kan kalau kalian gabungin 4S2 sama 3D3 ini jumlahnya berapa? 5 kan? 5 elektron berarti ya. Dua ini menampung 5 elektron, betul nggak? Kalau digabungin dari 2 sama 3-nya. Menampung 5 elektron kan? Nah, biasanya kalau kasusnya seperti ini ya, itu kita bakal prioritasin kusuk kulit deh biasanya. Nah, karena kalau 2 tambah 3 ini kan 5. Nah, ini udah mengisi separuhnya dari sukulit si D ini biasanya. Nah, kalau begini, berarti kita jangan tulisnya 4S2, 3D3, tapi kita tulisnya 3, cukup 3D5 saja, biar dia lebih stabil. Karena kalau kita nulisnya begini, 4S2, 3D3, itu dia nggak akan stabil. Karena cenderung pasti harus diprioritaskan. Nah, ini kalau ada sukulit D udah bingung ya. Kalau sebelum sukulit D masih gampang-gampang aja, masih adem gitu ibaratnya. Masih lurus jalannya. Tapi kalau ada sukulit D itu bakal banyak kayak gini sih. Jujur kakak pun juga waktu awal belajar juga agak bingung, tapi intinya kita harus memprioritaskan subkulit D, apalagi D-nya itu bisa kalau kita ke D, kita alokasikan ke D, dari sini itu kita ke D itu dia sudah terisi separuhnya. Nah, kalau D itu udah separuh dia jauh lebih stabil. Jadi kita harus prioritaskan itu. Oleh karena itu ya jadinya bukannya ya jadi kita jadinya 3D5 jadinya. 4S-nya dibuang aja jadinya. Jangan dianggap 4S-nya dibuang kalau seperti ini. Berarti jadinya ini tuh diganti 3D5. Tapi untuk konsepnya Mark sudah benar ya berarti ya. Sudah ngerti kalau ini dikurangin jumlah elektronnya sudah benar. Jawabannya 3D5. Belakangnya 3D5 bukan 4S2 3D3. Karena sebelumnya kakak sudah kasih contoh untuk tapi yang 2 plus ya bukan 3 plus itu 4S kan kakak buang tuh dihilangin gitu. Nah, itu sama konsepnya seperti ini. Intinya kalau misalnya kalian lihat yang kayak gini, maksudnya D-nya masih kecil gitu loh maksudnya. Dan sebetulnya 2 ini kalau kalian pindahkan ke sini itu bisa. Apalagi sudah mencapai 5 apalagi lebih. Itu kalian mendingan pindahin aja ke D. Biasanya seperti itu. Kayaknya nggak perlu dipindahin kayak gitu.
Ya, memang sih kakak juga berpikir begitu dulu. Tapi setelah dipikir-pikir, kenyataannya seperti itu. Kebanyakan dia jadi 3D5. Kenapa? Karena dia lebih stabil. Kalau sup kulit, karena dia kan kalian tahu kan bisa menampung 10 elektron. Nah dia tuh kalau udah separuhnya terisi, alias udah terisi 5, nah itu dia jauh lebih kuat daripada sup kulit es. Dan kulit esnya otomatis bakal kalah pengaruh sama si D ini. Nah ini kenapa juga, dan satu lagi, D ini kan lebih kuatnya pengaruhnya daripada S. Karena dia sulitnya levelnya lebih tinggi. Nah, dia tuh bakal narik elektronnya si dua ini, bakal narik ke dia, bakal ditarik sama si kulit D. Makanya dia jadi 3D5 dan S ini kosong. Makanya jadi 3D5 seperti itu. Ya memang sih kalau sudah nyampe kulit D ini memang suka agak ngebingungin gitu. Suka-suka dia lah jadinya gitu. Tapi ya kenyataannya begitu. Kalau misalnya masih bingung mau belajar advance lagi, mungkin di pertemuan berikut-berikutnya itu bakal kakak jelasin lagi kok. Tenang aja. Tapi untuk sementara kita fokus ke kulit P sama S. Nanti tenang aja kakak nggak bakal ngeluarin soal-soal yang sampai kulit D. Tenang aja untuk review kalian nanti. Oke. Untuk ini ya, jawaban Sandra untuk AG. Berarti konklusinya kalau ada D berarti kita harus gabungin ya. Oh, nggak harus, tergantung jumlah D-nya berapa. Biasanya kalau D-nya kecil gitu jumlahnya, biasanya bakal diambil, misalnya gitu. Misalnya sama si ininya, dari S. Maksudnya, nggak, kulit D itu bakal ngambil elektron yang deket dia gitu loh, kalau dia kurang. Karena kan dia kurang ya. Tadi cuma 3D3, dia bakal ngambil biasanya. Seperti itu. Tadi ini kan anggapnya berarti itu 23 ya berarti ya. Kalau misalnya dia lebih kecil pun, contohnya scandium ya. Berarti 4S dan 3D selalu digabungin jadi 3D5. Iya, biasanya kebanyakan seperti itu. Tapi nggak selalu sih sebenarnya, nggak selalu juga. Cuman karena berhubung ini dia ion ya, kadang-kadang dia suka jadinya begitu karena dia ion. Tapi kalau misalnya kamu nulis begini pun juga sebenarnya 3D3 4S2 tadi ya. Sebetulnya benar juga kok kalau konfigurasi dari si vanadium. Tapi kalau ion tuh dia punya kecenderungan seperti itu biasanya. Jadi 3D5 lebih stabil. Tapi kalau misalnya kamu tuh seperti ini juga sebetulnya boleh aja. Jadi anggap aja boleh lah. Cuman kakak harus tahu kalau misalnya 3D5 itu dia lebih stabil rasanya. Bisa sih seperti itu. Tunggu ya kakak jadinya agak ragu. Oke, karena dia ion ya, makanya jadi dia sedikit anomali. Tapi kalau misalnya kan 23 ya tadi ya. Kalau kamu nulis elektron konfigurasi elektron dari vanadium begini, boleh juga kok sebetulnya, benar juga. Oke, jadi benar ya. Good job, Mal. Bisa juga. Oke, kakak jadi bingung tadi soalnya. Memang kalau misalnya suku ide itu memang suka ngebingungin. Kalau misalnya udah sering ngerjain soal pun, kalau nggak teliti bisa salah juga kalau nggak diperhatiin betul-betul. Begitu. Oke, jadi untuk jawaban tadi kakak bilang agak tricky ya tadi ya, nomor yang AG plus. Tadi Alfonso jawab ini, singkatnya betul ya, jawabannya seperti ini betul. Karena dia menambah satu ya. Sebelumnya kan dia kalau normalnya itu, tunggu, sampai mereka jadi bingung tadi sini tadi. Oke, dia kan 47 normalnya. Berarti di sini kripton 32, pada 10. Berarti sebetulnya dia jadi ini AG plus ya. Kalau normalnya AG itu 5S1. Tunggu. 5S2 4D9 ya. Ini untuk ini oke. Tahun 30 10. Karena dia berkurang satu berarti. Oke. Tapi ini kayaknya lebih ke ini enggak sih? Ini 5S2 4D9. 3 ini 47 berarti kelebihan ini ya berarti. Berarti mestinya dia itu elektronnya 46 jumlahnya. Karena ini kan lebih banyak. 46. Oke, jadi oke setelah kakak sedikit lagi ternyata ini benar. Tapi ini ternyata konfigurasi elektron dari ini ya, apa namanya? Dari apa namanya ini? Aduh kakak lupa. Perak ya? Ya, perak. Silver ya. Itu kalau misalnya dalam keadaan dia unsur aja, dalam keadaan netral, bukan ion. Nah, kalau dia ion,
Itu berarti kan, oke, jadi satu lagi ya, kamu harus perhatikan juga. Pokoknya intinya, sekali lagi kayak kakak bilang sebelumnya, itu kulit D harus diprioritaskan. Dia bakal nyedot, ini kan dia kurang satu doang ya, 9-nya. Dia bakal nyedot si ini. Jadinya begini nanti. Jadi 5S1 4D10. Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya kayaknya kalau begini. Cuman lebih bakunya yang kakak tahu biasanya kalau dia ini dia bakal bakal jedot gini. Nah, jadi dia seperti ini. Ini kalau dia unsur normal, tapi karena berhubung dia ini ion positif dan kita mau ngurangin ya berarti ya jawab proton lebih banyak. Jadi kita bakal kebuang sih 5S1-nya bakal kebuang jadi 4D10 aja. 4D10 jadinya. Nah, seperti itu. Jadi yang jawaban benarnya itu seperti ini ya. KR langsung aja 4D10. Tapi sebetulnya kamu sudah benar, konsepnya udah dapat. Cuman sayangnya ini ya kamu lupa apa namanya di kurang di sininya. Oke, ini ada yang udah jawab ya. 4D9 enggak ya, jangan jangan D-nya dikurangin. Usahakan biasanya kalau yang ada S-nya gitu, biasanya S yang dihilangin duluan biasanya. Kalau ada subkulit S. Jangan D-nya dulu dihilangin. Seperti itu ya. Oke, tapi kan udah benar, udah dapat konsepnya. Ya, intinya S dulu yang dihilangin, jangan langsung D-nya. Karena D itu lebih stabil, dia otomatis lebih dominan intinya daripada si S ini. Dia bakal punya pengaruh lebih kuat lah intinya. Makanya dia lebih stabil, jadinya dia tuh punya kecenderungan buat narik, buat menuhin subkulit itu lebih tinggi daripada yang subkulit lain, apalagi S gitu maksudnya. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Kalian udah ngerti konsepnya semuanya? Oh ya, kakak lupa ini satu dia Jennifer yang jawab. Kakak koreksi secara singkat aja. Em, Berarti dia strontium ya. Dia kan nih, jadi kayak keton 4P6 di Sulu. Oke, untuk jawabannya nomor 4, Jennifer juga sudah benar ya. Sudah paham berarti. Sama sebelumnya kakak juga sudah bahas, jadi gak perlu dibahas 2 kali lagi, kecuali ada yang masih bingung. Ini nggak apa-apa kalau misalnya ada nulisnya nggak jelas, nanti paling kakak kalau misalnya kurang kebaca, kakak akan tanyain. Oke, jadi sejauh ini apakah ada yang masih bingung? Udah ngerti semua kan? Oke, sudah pada paham semua nggak untuk bagian ini? Atau masih bingung? Kalau masih bingung pun kita kayaknya harus lanjut ke materi materi review deh. Maksudnya nge-review dulu. Bukan materi baru kok, tenang aja. Mulai mau mempelajari pangkat apa itu singkat-singkatan. Oh, untuk singkatan. Ya udah, tapi ntar ya. Kalau untuk singkatan nanti kayaknya next meeting lagi deh. Kakak akan bahas ini. Sebetulnya, iya kalau pangkat ke semua device bisa. Nanti nggak apa-apa. Jadi ini kakak stop sharing sebentar ya. Maaf ya. Kakak stop sharing. Kakak ganti ganti screen dulu. Ini review singkat, kakak harap semuanya bisa jawab spontan ya. Oke, jadi sebelumnya kakak mau kalian nyiapin kalkulator. Boleh nyiapin kalkulator, mau kalkulator HP, mau kalkulator apa aja boleh. Ini yang kayak dulu ya, Kak. Iya betul, karena nanti kalian bakal bakal nanti bakal ada tes. Soalnya ada ini, maksudnya itu Sir Harry kan yang bilang katanya sebaiknya kalian nanti ada tes gitu, tes review. Makanya jadi kakak mau kalian review dulu, kalian mau ngetes kalian gitu maksudnya. Bisa cepat gak gitu? Kalian nggak usah langsung tulis, kakak langsung tunjuk nanti siapa yang jawab. Oh, Makanya kakak minta kalian siapin kalkulator. Kakak harap bisa cepat jawabnya. kalkulator kayaknya curang. Aku Enggak pakai apa-apa. Enggak, kalau di kimia pakai kalkulator enggak curang kok. Orang kakak udah seumuran kakak kuliah pun ujian Aduh cepet kimia boleh dah. pakai kalkulator. Yang penting kalian kalkulator. kalkulatornya. Iya, mungkin Karena zaman karena kalau di kimia kalian nggak harus pinter ngitung banget. Yang penting kalian paham konsepnya. aku merasa kimia harus paham matematika banget. Habis itu baru kimia. Itu ordernya. Enggak seperti itu. Oke, jadi berhubung dari tadi Mark yang ngomong terus. Jadi oke, jadi sekarang mulai dari nomor 1 ya sekarang ya. Beryllium. Jadi beryllium protonnya berapa Mark di sini? Jumlah protonnya. Oke, kamu kelihatan nggak atau mungkin Empat. oke malas.
Oke, jadi protonnya 4 tadi ada yang jawab. Oke, bukan makin jawab sama orang lain jawab. Oke, Jennifer mau jawab elektronnya berapa? Berhelium. Empat. Empat. 10 level. Empat juga, Kak. Elektronnya Oke, itu nggak sih Kak 9? enggak, itu kalian Empat. oke, kalian lihat nomor di bawahnya ya. Pokoknya nanti kakak bakal dites gitu. Nanti nomor di bawahnya itu nomor atomnya ya. Itu patokannya buat kalian menentukan proton, elektron. Yang atasnya yang besar ini angkanya itu nomor massa ya. Buat menentukan neutron. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk neutron siapa yang mau jawab? Jadinya untuk berhelium 4. bukan ini ya, neutronnya. Oke, ada yang inget nggak neutron nyarinya gimana? Nomor massa dikurang nomor atom. Betul. Jadi Indah bisa mau Untuk bantu jawab? Jawabannya itu 5. neutronnya Aduh, tadi Indah tadi jawab apa tadi? Neutronnya berapa untuk berhelium? 5, Kak. Oke, benar ya, 5 berarti. Oke, jadi berikutnya kalium sekarang. Protonnya berapa? Proton sama elektron dia langsung. Jadinya berapa? Ada yang mau jawab? Jadi karena berhubung kalian beraktif, mau langsung jawab nggak apa-apa. Boleh boleh war deh jadinya. Mau langsung jawab. 20, Kak. Ini 20. Masuk. Oke, 20 Kak. Lima. oke. Jadi untuk ini neutron itu kalian hitungnya itu gini ya. Kalau kakak mau tegasin lagi, kalau misalnya dalam keadaan netral itu proton tuh sama elektron jumlahnya sama. Berarti kalian lihat angka yang di bawah ya, nomor atomnya. Nah, yang di atas ini nomor massa. Itu kalian buat mencari neutron. Jadi nomor yang di atas ini yang gede ini kepake itu hanya buat ngitung neutron. Yang kecil buat proton elektron itu cukup lihat yang bawah aja ya. Jangan lihat yang atas, jangan. Nanti kalian bakal bingung. Intinya seperti itu. Jadi ya udah deh, ini kakak jelasin deh. Ini kan nomor atomnya salah deh. Nomor atomnya 19, berarti otomatis protonnya 19. Karena berhubung dia nggak punya ion, dalam keadaan netral, berarti dia elektronnya juga 19. Nah, ini kan 39 nih nomor masanya. Sama ini kita udah tahu nomor atom. Nah, kalian kurangi. Pokoknya angkanya besar kan kurangin yang kecil. Jadi hasilnya neutronnya 20. Seperti itu. Seperti itu ya. 20. Ya, oke, jadi berikutnya ada yang mau jawab kobalt berapa? Protonnya sama elektronnya berapa? Ayo. 22. Berapa? 32 Kak. 2. Proton elektron 27. 32. Dan elektron 27. 32. Oke, 20. Jawabannya benar. Enggak, jawabannya betul 27 ya. 19 kurang 9. Neutronnya ada 2. 32 Kak. 27. Oke, jadi oke, ini siapa yang ada di sini? Oke, mohon maaf ini kakak mute. Kakak mute dikit ya. Jadi kakak jelasin. Pokoknya kalian kalau misalnya mau oke, ini yang sumber suara dari mana nih? Oke ya. Oke, kakak bisa tenang sebentar. Ini kakak mau jelasin. Kakak bikin notes deh. Ini notes. Oke, ini dari siapa sih ribut kakak jadi bingung. Oke, jadi kakak kasih tahu. Pokoknya kalau kalian mau ngelihat tadi itu ngitung itu kalau 32 itu neutron ya. Karena neutron tuh kalian bakal ngurangin si nomor massa ini yang gede ini ke yang kecil. Jadi itu cara nyari neutron. Kalau proton sama elektron kalian cukup lihat angka yang di bawah saja ya. Seperti itu. Oke, jadi berikutnya lagi sekarang arsenik proton elektronnya berapa? 52, Kak. Oke, jadi kalau tadi yang kamu jawab itu sudah benar, tapi kalau misal, oke, tadi berapa ya tadi ya? Em arsenik ya. Oke, tadi kamu jawab berapa tadi untuk kakak tanya proton ya? Aku nggak bisa proton 27. Daripada aku emang kita kan Ada yang raise hand ini Alfonso sama Jonathan. Apa mau jawab yang mana? ada di sini. Yang atau mengelabrak Allah ya. Oke, tadi itu jawabannya 52 kurang tepat ya untuk protonnya. Oke,
Jadi satu-satu ya. Sekarang oke Alfonso dulu yang angkat tangan. Protonnya arsenik berapa? Ya, SK. 42. 42. Oke, 42 itu apanya? Proton, elektron, dan Neutron, neutron. neutron. Neutronnya kan neutron. Oke, Neutron. betul ya. Neutron. Neutronnya ya. Oke. Oke, betul. Neutronnya 42. Oke, mau jawab yang mana? Enggak, langsung jawab aja nggak apa-apa. Oke, yang resen mau jawab. Kakak jadi bingung. Oke, ini arsenik kita dia. Masih arsenik. Oke, proton elektronnya arsenik. Kak, aku mau tanya. Oke. Ya, apa Ini aja nih? nomor atom itu tuh pasti lebih kecil dari nomor massa ya? Iya, betul. Sudah pasti lebih kecil. Oke, Kak, makasih. Oke, jadi Neutronnya Kak 42. iya, betul. Arsenik 42 neutronnya. Tadi Jonathan tadi mau ngomong tadi Proton ya. elektronnya arsenik 33 Kak. Oke, betul ya, 33. Jadi sebetulnya gampang. Nah, untuk kriptonnya itu neutronnya itu 48. Untuk kripton. Oke, betul ya. Sandra ada betul ya, 48. Oke, jadi 40 Pak untuk KR. oke, Iya dengan betul ya. Neutronnya 48 untuk proton. Sekarang proton elektronnya berapa? berarti 36. Ya, betul. 36 ya. Oke, Nayaka juga jawab 36. Oke, berarti kalian udah ngerti ya. Walaupun sebetulnya di bawahnya masih ada soal ion ya. Iya Kak. Iya Nggak Kak. takut nggak keburu. Jadi ini kakak satu soal aja ya. Jadinya kakak mau make sure kalian paham. Oke, maaf ya kakak hapus. Oke, jadi sekarang di sini ini kakak kasih satu contoh aja deh tembaga. Soalnya kita waktunya terbatas ya. Oke, jadi Oh, sekarang ya. berarti eset. Oh, enggak KW. Oke, dihapuskan kenangannya sebentar. Oke, jadi ini kakak mau tanya. Jadi ya siapa yang bisa jawab tembaga? Protonnya berapa tembaga? Protonnya tembaga berapa? Coba dijawab. Siapa yang mau? Fotonya 29. Oke, betul ya, 29. Sekarang elektronnya berapa berarti? Karena kalian harus ingat ya, kalian jangan langsung jawab 29 juga. Perhatikan ini ya, muatannya, negatif positif. Elektronnya 27 29. elektronnya. Tuh, 27. Nah, neutronnya berapa? Oke, jadi kalau untuk neutron kalian nggak usah perhatiin ininya. Sama aja kok neutron. Sama seperti mau ion, mau unsur tetap sama. Jadi berapa? Oke, boleh hitung pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ngitung langsung lebih bagus lagi. Tapi hitung pakai kalkulator pun nggak masalah. Kakak nggak akan anggap curang kok, aman. Iya, Mak. Mau nanya atau mau jawab? Mau jawab. Ya, untuk neutronnya tembaga berapa? Lembaga. Iya, yang ini. Oh, yang itu. Neutron. Oke, sudah Bentar. dijawab ya, Kak. Atau kamu mau jawab yang lain juga nggak apa-apa. Oke, tadi ini Alfonso yang jawab nomor ini. Betul ya, untuk Alfonso sudah benar. Oke, ini kalau bagi yang mau langsung tulis juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang ngerasa bisa jawab gitu, mau langsung tulis juga silakan. Kakak persilakan. Kalau mau langsung nulis. Oke, em, ini ada yang masih mau jawab. Tapi ini kayaknya waktu kita sudah terbatas ya. Ini, oke, Daraka udah jawab ya. Daraka jawab, oke, udah benar ya. Untuk nomor terakhir, tadi Daraka yang jawab. Oke, itu Mutiara ada yang mau jawab? Kakak tanya aja langsung ya. Kalau fotonya iodin berapa? Kalau ada 53. simbol gitu berarti yang dimainin elektronnya bukan proton. Maksudnya protonnya kan. Iya, betul. Yang dimainin elektronnya, protonnya tetap ya, sama seperti nomor atom. Pokoknya kalian jangan ganggu gugat pokoknya. Dia kalau sudah segitu ya segitu aja. Oke, jadinya kamu mau jawab untuk elektronnya iodin berapa jadinya? Karena perhatikan ya, ini ada notasi negatifnya. Ya, itu protonnya betul 53.
Kalau misalnya bingung gitu nggak apa-apa, boleh pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalian tes mau literal periodik mau pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Yang penting jangan tanya orang, kalian hitung sendiri yang penting. Oke, untuk jawabannya sudah benar ya, tapi kalian perlu take note kalau misalnya negatif berarti kan kelebihan elektron. Nah, berarti elektronnya ditambahin ya, bukannya dikurangi. Berarti 53 tambah 1. Berarti mestinya ini 54 ya. Oke, tapi kalian sudah paham berarti ya konsepnya. Oke, ini kelas lain udah Iya, berdatangan ya. Kak. Ya, aman ya. Kelas lain udah berdatangan, jadi nggak mau kita harus end kelasnya. Oke, kakak akhiri sampai sini ya kelasnya. Sampai ketemu minggu depan. Kalian minggu depan ada tes ya jadinya ya. Review, dikit aja kok 10 soal aja, aman jadinya. Nggak banyak-banyak isian. Jadinya itu aja. Sekian, terima kasih udah join kelas hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah semuanya. Kasih Kak. Dadah.